sambil nunggu teman-teman yang lain dulu ya, Minasang?
Oke, karena udah jam 9:05, langsung aku mulai aja ya Minasang. Nah, untuk hari ini kita udah masuk materi ke-6. Nah, ada yang pertama Yumi Masho, kita baca percakapan seperti kemarin, juga ada kosakata, terus ada pembahasan mengenai tanggal, lalu lanjut membahas mengenai partikel e plus ikimas, kimas, kairimas, lanjut dengan partikel to, dan yang terakhir ada kanji. Tuh. Langsung aku mulai ya Minasang. Oke, untuk Yumi Masho, ini aku contohin dulu seperti kemarin, terus nanti Minasang yang membaca gitu ya. Oke. Ini kemarin udah belajar hari kan, jadi udah aku kasih kanji, nggak aku kasih furigana ya Minasang. Sekalian latihan. Oke, Getsuyobi ni Italiae ikimasu ka? Pada hari Senin, aku pergi ke Italia. Dari to Italiae ikimasu ka? Pergi ke Italia dengan siapa? Oni sangto Italiae ikimasu. Pergi Italia bersama dengan kakakku. So desu ka? Tanoshii desu ne. Oh begitu. Seru ya. Lanjut yang kedua dulu ya. Sanjunichi ni doko ikimasu ka? Tanggal 30 kamu pergi kemana? Bijutsu kange ikimasu. Aku pergi ke museum. Dareto bijutsu kange ikimasu ka? Pergi ke museum dengan siapa? Kareshi to bijutsu kange ikimasu. Aku pergi ke museum dengan pacarku. So desu ka? Ureshi desu ne. Oh begitu, asik ya gitu. Nah, seperti biasa yang akan kita pelajari di uh, Zoom ini itu ada di percakapan ini ya Minasang. Contohnya yang ikimasu. Terus ada pembahasan mengenai to, ada pembahasan juga mengenai tanggal gitu. Jadi di sini latihan membaca dulu ya Minasang. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Minasang mengenai Yumi Masho ini? Belum ada? Oke. Langsung aku tuh, ini yang mau baca dong, ada yang sebagai A dan juga sebagai B. Nomor 1 dulu, yang mau bisa resen. Oke, Kak Gusti boleh. Dan juga Kak Joel. Kak Gusti sebagai A dan Kak Joel sebagai B ya. Boleh on mic. Oke, boleh langsung dimulai Kak Gusti dan Kak Joel. Kak Gusti, boleh mic-nya di-on kan? Masih off, Kak Gusti. Apakah ada kendala, Kak Gusti? Sensei, sepertinya tadi saya yang resen. Oh, gitu. Oke. Dan saya. Oke, maaf ya. Oke, Kak Nove boleh. Kak Nove sebagai A dan Kak Joel sebagai B. Oke, Sensei. Nomor 1 ya, Sensei. Ya. Getsuyobi ni Italiae ikimasu. Dareto Italiae ikimasu ka? One-san to Italiae ikimasu. So desu ka? Tanoshi desu ne. Oke. Oke, udah bagus ya cara bacanya dan udah nadanya juga udah tepat nih. Yang mau nomor 2 dong, boleh rasen. Yang lain boleh ikutan. Ayo. Ayo Sensei, maaf telat. Oke, nggak apa-apa. Ini di aku yang rasen beneran Kak Gusti kan? Soalnya. Iya. Iya, Sensei. Oke, Kak Gusti sebagai A ya.
Yang mau sebagai B boleh minasan. Ayo. Nanti keaktifannya aku nilai nih. Sekalian latihan minasan. Oke, Kak Muhammad Yusuf boleh. Sebagai B ya. Kak Yusuf B dan Kak Gusti A. Oke, boleh silahkan. Nomor berapa, Kak? Nomor 2. Nomor 2. Oh. Sudah. Iya. Sanjuni chini toko e ikimasu ka? Bijutsu kang e ikimasu. Dare to bijutsu kan e ikimasu ka? Kareshi to bijutsu kang e ikimasu. So desu ka? Ureshi desu ne. Hai, Hiroshi. Oke, terima kasih Kak Gusti dan Kak Yusuf. Nah, aku mau nyampein sedikit nih. Tadi Kak Gusti, ini harusnya dibaca menjadi satu ya. Jadi San Junichi ni gitu. Nah, ini partikel ni-nya. Jadi ini satu kesatuan ya, karena ini tanggal 30. Jadi harusnya membaca San Junichi ni dokoi ikimasu ka gitu. Tapi yang lainnya udah oke kok, Kak Gusti. Oke, sampai sini mengenai Yomimasho, apakah ada yang ditanyakan Minasan? Belum ada? Oke. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh tulis di chat juga ya Minasan. Aku lanjutin dulu. Nah, ini ada kosakata ya Minasan. Nah, ini bisa dipelajari dan dihafalkan. Sekalian kanjinya ya Minasan. Jadi meskipun nanti ada kanji juga yang harus dihafalkan, aku nyaranin juga kosakata ini sekalian Minasan pelajarin juga kanjinya gitu. Perlahan-lahan juga nggak apa-apa Minasan ya. Nggak harus yang langsung hafal hari ini juga gitu ya. Oke, ini ada cici artinya ayah. Lalu ada haha, ibu. Kalau menyebutkan ayah orang lain, bukan cici ya Minasan, tapi oto-san. Begitu juga dengan ibu, oka-san gitu. Lalu ada kakak laki-laki, ani. Kakak perempuan, ani. Ketika menyebutkan ke orang lain, manggilnya adalah oni-san, kakak laki-laki, dan untuk kakak perempuan adalah one-san. Lalu sofu, kakek. Sobo, nenek. Oke, aku lanjutin dulu. Untuk memanggil kakek orang lain dan nenek orang lain, oji-san dan oba-san. Lalu untuk adik laki-laki dan adik perempuan, ototo dan imoto. Gitu. Lalu untuk paman. Nah, untuk paman ini oji, tapi untuk memanggil paman orang lain ini oji-sang ya, yang aku kasih atau di sini. Nggak aku pisahin seperti yang tadi. Begitu juga dengan tante, ini oba. Lalu untuk memanggil orang lain, oba-san. Lalu di sini ada pacar laki-laki, bisa pakai kareshi. Pacar perempuan bisa pakai kanujo. Kanujo itu kakak, dia atau pacar sensei, bisa dua-duanya ya. Kan biasanya aku nulis dia perempuan kanujo gitu ya, tapi sekarang di sini kok pacar gitu. Nah itu bisa dua-duanya ya Minasan. Lalu selanjutnya ini ada nama tempat. Eigakang, bioskop. Moru, mall. Bijutsu kang, yang tadi kita pelajarin ya Minasan, itu artinya museum. Italia, Italia. Doitsu, Jerman. Chugoku, Cina. Indonesia, ya Indonesia. Franse, Prancis. Terakhir, Amerika. Oke, mengenai ini kosakata dulu, ada yang ingin ditanyakan Minasan? Mas Sensei, Oke. kalau oyaji itu gimana? Bagaimana? Oyaji. Oh ya, Ya. sebentar. Saya pernah dengar oyaji itu.
Oh iya, Minasang, sebentar ya, aku di sini tuh karena sinyalnya kurang stabil, aku sambil bilang ya. Jadi aku kadang on cam off cam gitu ya, Minasang ya, maaf ya. Coba sensei. Oke, sebentar ini aku hapus dulu. Untuk oyaji itu, kalau aku sendiri sebenarnya jarang dengar ya Minasang, tapi oyaji itu sama dengan cici, artinya ayah juga. Tuh, Arigato sensei. oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Minasang? Belum? Oke, aku lanjutin ya. Belum. Nah, ini udah masuk tanggal. Yang kemarin nanya gimana nyebutin tanggal itu. Nah, ini. Kita masuk di sini ya, Minasang. Nah, untuk penyebutan tanggal ini 1 sampai 10 dalam bahasa Jepang ada penyebutannya sendiri atau khusus. Nah, ini harus Minasang hafalkan ya. Ada Tsitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanuka, Youka, Kokunuka, Toka. Nah, biasanya ini membingungkan ya Minasang antara tanggal 4 dan tanggal 8. Karena mirip ya, yang satunya pakai sekecil, yang satunya pakai U. Tapi hampir mirip. Nah, ini Minasang juga harus hati-hati. Ini wajib dihafalkan ya Minasang untuk untuk tanggalnya 1 sampai 10. Jadi nggak perlu pakai Suitachi Nichi gitu, nggak perlu ya Minasang. Jadi langsung Suitachi gitu. Suitachi itu artinya udah tanggal 1 gitu ya. Nah, untuk tanggal 11 sampai 31 itu lebih sederhana karena tinggal menambahkan angka dasar plus hi atau nichi. Kecuali untuk tanggal 14, 17, 19, 20, 24, 27, dan 29. Nah, ini ya Minasang udah aku kasih, udah aku bold juga. Bentar. Ini yang harus Minasang hafalkan juga yang di bold ini karena ini penyebutannya juga berbeda. Nah, ini kan kalau yang biasa tanggal 11, 10 plus 1 tambahkan nichi. Gitu, atau bisa pakai kanji gini ya Minasang. Begitu juga dengan tanggal 12, Juni nichi. Tanggal 13, Jusang nichi. Nah, untuk tanggal 14 ini berbeda. Ju yoka. Pakainya yang ini. Pakai ini. Lalu untuk tanggal 15, Ju go nichi. Tanggal 16, Ju roku nichi. Tanggal 17, Ju shichi nichi. Tanggal 18, Ju hachi nichi. 19, Ju ku nichi. 20, Hatsuka. Tanggal 21, Ni Juichi Nichi. Tanggal 22, Ni Juni Nichi. Tanggal 23, Ni Ju Sang Nichi. Tanggal 24, Ni Ju Yoka. Tanggal 25, Ni Ju Go Nichi. Tanggal 26, Ni Ju Roku Nichi. Tanggal 27, Ni Ju Shichi Nichi. Tanggal 28, Niju Hachi Nichi. Tanggal 29, Niju Kunichi. Tanggal 30, Sangjuichi Nichi. Ini kurang Nichi ya, Minasang tanggal 30. Oh, Ichinya yang kurang. Oh, benar. Sangju Nichi. Tanggal 31, Sangju Ichi Nichi. Nah, pasti Minasang mikir, nah kalau tanggal 17 ini pakai 10 plus 7 benar kok Sensei kok dibedakan gitu. Apa yang membedakan sampai di bold? Nah,
7 ini kan ada Nana sama Sici ya Minasang. Nah, di tanggal ini, tanggal 17 maupun 27, itu pakainya Sici gitu maksudnya. Jadi bukan pakai Nana, tapi pakai Sici. Nah, begitu juga dengan tanggal 19. 9 itu ada Q atau ku. Nah, di tanggal ini pakainya yang ku. Gitu, Minasang. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, Minasang? Belum ada. Oke, sepertinya udah paham ya ini. Oke. Anu Sensei, Ya, boleh. setiap penggunaan yang 4, 7, 9 itu beda-beda ya? Maksudnya beda-beda di bagian apanya, Kak? Ya Nanti, kayak ya penyebutannya itu yang bikin bingung. oh iya, nanti untuk tanggal ini beda, untuk bulan beda gitu, Kak. Jadi emang harus dihafalkan untuk 4, 7, 9. Tapi biasanya itu nanti mengalir sendiri kok Minasang. Kalau apa sudah sering baca-baca gitu Ni akan kani yushi ikuti kinichi ni konichi. gitu. Sensei. Oke? Ya, Masih Sensei. ada. Oke. Nah, ini yang kita nanti-nantikan. Enggak juga ya. Buat kalimat dalam bahasa Jepang. Oke, ini udah aku kasih kosakata ya. Nah, ini Minasang kalau aku kasih kosakata di sini juga ini dihafalkan ya Minasang biar cepat apa ya? Banyak Ototo, kata-kata yang ototoi. dihafalkan. No, asatte. Oke, boleh Minasang bikin kalimat yang pertama dulu. Di chat ya Minasang, seperti kemarin. Hari ini tanggal 8. Kalau tanggalnya lupa nih, aku kasih ini. Soalnya hari ini tanggal 8. Oke. Oke. Oke, udah bener ya Minasang. Kyo wa youka desu. Ini Kak Yusuf mungkin ada kesalahan ya di awal. Bukan hachinichi ya, tapi yoka. Karena tanggal 8 penyebutannya ada sendiri. Tanggal 1 sampai 10 ada sendiri. Oke. Lanjutin ya. Nomor 2. Besok tanggal 9. Nih, tanggalnya. Besok tanggal 9. Oke. Oke.
Oke, udah bener semua ya minasan ya. Lanjut kalimat ketiga. Lusa tanggal 10. Ini namanya. Oke. Cepet nih, Kak Minatus. Oke. Ini ada beberapa yang nulisnya Touka. Gini. Salah ya Minasang, ini harusnya pakai O, bukan O. Jadi Touka, kan Touka, Touka, Touka. Oke. Tapi penyusunannya udah bener ya Minasang. Oke, lanjut ya. Kemarin tanggal 27. Dilihat dulu kemarin. Oke, ini tanggalnya. Oke. Kinoa ju shichi nichi desu. Oke. Benar ya, Minasan. Lanjut ke terakhir, nomor 5. Kemarin lusa, tanggal 14. Oke. Ototoi wa 14 desu. Benar. Oke. Udah ya? Oke. Mengenai tanggal, ada yang mau ditanyakan Minasang sampai sini? Belum ada? Oke. Lanjut ya. Masuk ke partikel. Plus ikimas, kimas, kairimas. Pada umumnya partikel ini digunakan untuk partikel ya Minasang maksudnya. Partikel ini digunakan untuk kata kerja ikimas, kimas, kairimas yang menunjukkan adanya perpindahan. Nah, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan ke. Nah, partikel ini ditulis dengan ini ya Minasang, he. Ditulis dengan he, gitu ya. Tapi bacanya tetap e. Gitu. Nah, untuk
rumusnya. Sensei mau nanya kalau nyebut kemarin. Oh iya, bener Minasang. Harusnya itu ini pakai desta ya Minasang karena lampau. Wah, ini Kak Yusuf teliti banget ini. Iya ya Minasang, harusnya pakai desta, bukan des. Untuk kemarin dan juga kemarin lusa. Kino sama ototoi ini yang bener siapa aja? Sebentar Minasang. Kino. Kak Yusuf aja nih yang bener desta. Oh iya. Oke. Oke, Kak Yusuf. Terima kasih ya Kak Yusuf. Udah diingetin. Nah, ini harusnya pakai desta ya Minasang untuk kino dan juga ototoi karena itu lampau. Jadi pakai desta, bukan des. Kalau des itu nggak lampau, desta untuk lampau. Oke, aku lanjutin ya. Nah, untuk rumusnya ini ada keterangan waktu plus nih, lalu tempat tujuan, plus E, plus ikimas, kimas, atau kairimas. Nah, ini bisa dipilih salah satu yang Minasang. Nah, ikimas ini artinya pergi. Kimas artinya datang. Kairimas artinya pulang. Nah, biasanya agak bingung nih penggunaan ikimas dan juga kimas. Nah, ikimas ini menjauhi tempat pembicara. Nah, sedangkan kimas ini mendekati tempat pembicara. Bisa dilihat di gambar ini ya, Minasang. Nih, ini posisi orangnya. Lalu ketika berbicara ikimas ini jaraknya jauh. Tapi ketika mengatakan kimas itu jaraknya dekat dengan pembicara. Nah, contohnya, Watashi wa mainichi daigakue ikimasu. Nah, ini menggunakan ikimas karena diucapkannya di rumah. Jadi rumah ke kampus ini jauh gitu ya Minasang. Yang dibicarakan ini jauh. Jadi menggunakan ikimas. Jadi sebenarnya mau pakai ikimas atau kimas itu tergantung dari konteksnya. Begitu juga dengan ini, watashi wa mainichi daigakue kimas. Pakai kimas ketika diucapkan di kampus, karena jaraknya dekat dengan pembicara. Pembicara lagi di kampus juga, gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, Minasang? Mengenai ikimas, kimas, dan juga kairimas. Belum ada? Oke, nanti juga nggak apa-apa kalau mau tanya. Aku lanjutin dulu ya. Ini ada contoh penggunaannya ya. Ekie ikimasu. Pergi ke stasiun. Kinyobi ni Tomo-san no uchiye ikimasu. Pada hari Jumat, datang ke rumah Tomo. Oke. Aku mau dong ini yang latihan membaca. Boleh angkat tangan, boleh resen. Ada yang mau? Ini tinggal ngubah aja ya, Nita. Oke, Kak Sidik boleh. Kak Sidik nomor 1 ya. Jadi yang ini, tai ini diubah ke gakko atau chi. Lalu ikimasnya ini bisa diganti dengan kimas ataupun kairimas. Oke. Boleh Kak Sidik? Ya. Watashi wa gakkoe kimasu. Watashi wa uchiye kaerimasu. Oke. Aku bantu. Makasih ya Kak Sidik. Aku bantu terjemahan dulu. Watashi wa taiye ikimasu. Aku pergi ke Thailand. Watashi wa gakkoe ikimasu. Aku datang ke sekolah. Watashi wa uchiye kaerimasu. Aku pulang ke rumah. Gitu. Oke. Yang nomor 2 boleh dong? Raise hand yang mau baca.
Oke, Kak Yusuf, boleh. Nomor 2 ya, Kak ya? Ya, ini rainen diganti dengan ashita ataupun juga Ashita. raishu. Raishu. Anewa ashita Amerika ikimasu. Anewa Raishu Amerika ikimasu. Oke. Artinya anewa rainen Amerikae ikimasu. Kakak perempuan tahun depan pergi ke Amerika. Anewa ashita. Ini kan tinggal mengubah kata ininya ya. Keterangannya ya, minasang ini rainen tahun depan. Ashita besok. Raishu minggu depan. Nah, ini minasang boleh dihafalkan ya. Sebentar. Oke, sengshu artinya minggu kemarin. Ini yang mundur gini ya. Sengshu artinya minggu kemarin. Sengetsu bulan kemarin. Kyonen tahun kemarin. Gitu. Kongshu ini saat ini ya minasang. Kongshu minggu ini. Konggetsu bulan ini. Kotoshi tahun ini. Ini untuk ke depan. Raishu minggu depan. Raigetsu bulan depan. Rainen tahun depan. Lalu ini untuk setiap ya artinya minasang. Maishu setiap minggu. Maitsuki setiap bulan. Maitoshi setiap tahun. Gitu. Nah ini untuk yang lampau gitu ya minasang. Ini depannya sama-sama seng. Nah, tapi ini emang agak membingungkan ya, biasanya itu banyak yang ketipu gitu ya. Kyonen ini dikiranya tahun ini gitu ya, karena Kyo gitu kan. Tapi kan kalau Kyo itu kan ada U-nya ya minasang. Jadi Kyo. Nah, ini minasang juga harus hati-hati. Kyonen itu artinya tahun kemarin. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal terus pakai yang lampau ini berarti pakainya desta gitu ya, pakai masta gitu ya, yang berakhiran ta semua. Nah, kalau ini yang saat ini depannya ada kongshu, konggetsu, kotoshi gitu ya. Terus yang kedepannya ini depannya sama-sama rai. Yang setiap juga sama-sama depannya mai, maishu, maitsuki, maitoshi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, minasang? Belum? Oke. Oke, ini kelihatan nih minasang ya? Aku zoom in. Ini aku jelasin dulu ya. Anata wa toshokan ni ikimasu ka? Apakah kamu pergi ke toshokan? Perpustakaan. Hai, watashi wa toshokan ni ikimasu. Ya, aku pergi ke perpustakaan. Tapi kalau jawabnya enggak, iye, watashi wa toshokan e ikimasen. Jadi masnya itu jadi maseng. Mas jadi maseng. Kalau jawabannya tidak. Gitu ya minasang. Boleh dong ini coba yang mau raise hand. Bacanya 2 nomor aja ya minasang biar cepat gitu. Ayo yang mau? Yang tadi udah baca boleh. Kak Yusuf boleh nomor 1 dan nomor 2 ya. Sama jawabannya, Kak? Iya. Oh. Ichibang. Anata wa Amerika e ikimasu ka? Hai, watashi wa Amerika e ikimasu. Nomor 2, supa. Anata wa supa e ikimasu ka? Iye, supa e
watashi wa supai ikimasen. Oke. Terima kasih Kak Yusuf. Udah bener ya pengucapannya dan juga penggunaannya. Hai, iye. Penyusunannya juga udah benar. Oke, lanjut ke Kak Silvi. Boleh nomor 3 dan nomor 4. Kak Silvi, boleh di on mic. Nah, oke. Iya, Sensei. Nomor 3. Anata wa kune e kaerimasu ka? Hai, watashi wa kune e kaerimasu. Terus nomor keempatnya, Anata wa uchi e kaerimasu ka? Iye, watashi wa uchi e kaerimasen. Oke, bener ya. Penggunaan hai iye-nya juga benar. Iye-nya kairi maseng. Oke. Lanjut ke Kak Nove. Boleh nomor 5 dan nomor 6. Anata wa gakkou e ikimasu ka? Kimas. Hai, watashi wa gakkou e ikimasu. Nomor 6. Anata wa koko e ikimasu ka? Anata wa koko nomor 5 dulu salah tadi. Anata wa gakkou e kimasu ka? Hai, watashi wa gakkou e kimasu. Nomor 6. Anata wa koko e kimasu ka? Iye, watashi wa koko e kimasen. Oke. Makasih Kak Novi dan Kak Silvi. Oke, udah bener ya. Tadi cuman salah baca ya. Harusnya kimas bukan ikimas gitu ya. Oke. Bentar. Oke, karena udah paham semua, aku lanjutin dulu ya. Oke, ini ada latihan lagi, Minasang. Yang mau nomor 3 dong, boleh. Ini tinggal ganti kata keterangannya aja ya, Minasang. Jadi Q-nya diganti dengan ashita, kino, kesa, ototoi, mainichi, dan raishu. Ada yang mau coba? Kak Silvi, mau lagi? Ya, aku masih raise hand nih. Kak Silvi. Oke, yang lain? Mau coba? Oke, ayo. Aku tunjuk deh ya. Kak Talita boleh dong baca yang nomor 3. Nanti sambil aku bantu kok. Kak Talita, boleh? Baik, Sensei nomor berapa ya, Sensei? Nomor 3. Yang nomor 3 ya. Watashi wa ashita supae ikimasu. Yang nomor, oke. Boleh dong, sampai nomor 2 aja dulu deh. Kak Talita nomor 2 dilanjutin, boleh? Hai, watashi wa kino supae ikimashita. Oke. Oke, nomor 2 ini ada lagi ya, Minasang. Anata wa kino dokoe ikimashita ka? Kamu kemarin pergi ke mana? Nah, itu pertanyaan bahasa Jepangnya pakai dokoe. Dokoe ikimashita ka? Tapi kalau ini kan karena kino ya, Minasang, jadi pakainya shita, pakai bentuk lampau. Tapi kalau nggak lampau jadinya ikimaska gitu ya, dokoe ikimaska. Terus langsung jawabannya, watashi wa kino supae ikimashita. Aku kemarin pergi ke supermarket. Gitu. Oke, aku mau dong baca juga nomor berapa ya?
1 sama 2 deh. Yang mau boleh raise hand. Oke, Kak Yusuf, boleh. Yang mana Kak? Nomor 2 ya? Nomor 2. Nomor 1 dan 2 aja. Kino. 1, 2. Anata wa senshu no kinyobi ni doko e ikimashita ka? Ikimasu ka? Ikimashita ka? Senshu. Ikimashita ka? Oke. Watashi wa senshu no kinyobi ni supae ikimashita. Oke. Boleh nomor 2 Benar nggak sih? juga? Ya benar. Raishu. Oh, tahun depan. Anata wa raishu doko e ikimasu ka? Watashi wa raishu supae ikimasu. Oke, benar ya. Jadi untuk yang Ya. senshu ini lampau, minggu kemarin. Jadi pakainya tetap mashita. Tapi untuk raishu ini minggu depan. Jadi pakainya bukan pola lampau, tapi biasa ikimasu ka. Gitu. Oke, ini ada contoh soal lagi. Anata wa itsu supai ikimasu ka? Kamu kapan pergi ke supermarket? Jadi itsu ini artinya kapan gitu ya, Minas. Itsu. Watashi wa ashita supai ikimasu. Aku besok pergi ke supermarket. Jadi kalau itsu ini jawabannya kan kapan ya, Minas. Jadi ya ashita ini atau bisa disebutkan dengan hari juga atau tanggal boleh. Tapi kalau yang doku ini lebih ke tujuannya. Gitu. Jadi jawabannya ya tempat itu. Kamu kemarin pergi ke mana? Berarti jawabannya mengenai tempat ya, minasan. Kalau itsu kapan harus mengenai waktu gitu. Oke, yang mau baca boleh dong. Raise hand. Nomor 1 dan 2 aja. Ada yang mau baca? Ya, nggak apa-apa Kak Gusti. Kalau suaraku agak nggak jelas, boleh diinfokan di chat ya Minasang, karena takutnya di sini sinyalnya nggak stabil. Oke Kak Nove boleh. Nomor 3. Anata wa itsu supae ikimasu ka? Watashi wa raishu no kayobi ni supae ikimasu. Nomor 2. Anata wa itsu supae ikimasu ka? Watashi wa kino supae ikimashita. Oke, benar. Udah paham ya penggunaan lampau dan tidak lampau. Jadi kalau kino jawabannya ikimashita, bukan ikimas. Gitu ya Minasang ya. Oke. Bentar, aku hapus dulu. Oke. Mengenai materi ini ada yang mau ditanyakan dulu Minasang? Belum ada? Oke. Aku lanjutin dulu deh. Ini kita belum belajar jam ya Minasang, tapi boleh sambil latihan penyebutan angkanya aja ya Minasang ya. Tadi aku lihat Kak siapa ya yang angkat tangan? Kak Silvi bukan ya? Boleh dong Kak Silvi. Jadi ini tinggal diubah ini. Bentar. Yang nomor 2 sama 3. Konyanya ini diganti ashita. Uchinya diganti gakko atau kaisha. Kairimasnya diganti dengan kimas atau ikimas. Lalu
10-nya ini diganti dengan 9 dan juga 8. Jadi Sensei, nomor 2, Hashita Nanjini Gakoe Kimasu ka? Jawabannya Kyujini Kimasta. Kyujini Kimasu. Terus nomor 3, Mainichi Nanjini Kaisae Ikimasu ka? Jawabannya apa namanya itu? Hachijini Hachijihang ni ikimasu. Oke. Karena ini kan juga belum belajar jam ya minasang, jadi 9 itu penyebutannya bukan Q tapi Ku. Oke Kak Joel, boleh. Terima kasih atas partisipasinya ya Kak Joel. Oke, udah benar ya Kak Silvi, cuman tadi 9-nya ini harusnya Ku. Cuman karena kita belum belajar jam, jadi nggak apa-apa, ini cuman buat latihan aja ya minasang ya. Oke. Oke, ini udah masuk pembuatan kalimat. Boleh dong diisi nomor 1, pulang ke rumah. Ditulis di kolom chat ya, minasang. Oke. Oke, udah benar ya minasang. Uchi kaerimasu. Oke, boleh lanjut ke nomor 2. Pada tanggal 1 pergi ke Jakarta. Oke. Benar ya minasang. Suitachi ni Jakarta ikimasu. Udah hafal tanggalnya, ini tadi nggak aku kasih tahu. Tapi udah bisa nulis Suitachi tanggal 1 udah benar. Oke. Lanjut ke nomor 3. Hari Senin pergi ke sekolah. Oke. Getsuyobi ni gakkou e ikimasu.
Itu ya minasang, getsuyobi ni. Oke, lanjut ke nomor 4. Oke, udah bener. Oke. Udah pada bener ya. Lanjut nomor 5. Ayahku pergi ke rumah sakit. Oke. Di sini ada yang pakai cici, ada yang pakai watashi no cici. Nah, sebenarnya langsung aja ya minasang ini pakai cici. Karena di sini tuh maksudnya ayahku tuh ayah kita sendiri, jadi penyebutannya pakai cici gitu ya. Cici wa byoin e ikimasu. Oke. Oke, mengenai ini ada yang ditanyakan minasang. Belum ada? Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini ada buat kalimat lagi, tapi ini versi percakapan ya, minasang. Boleh dong nomor 1 ditulis. Restoran ya. Pakai katakana. Jangan lupa sama jawabannya ya. Sekalian nomor 1 pertanyaan dan juga jawaban. Oke. Oke. Anata wa restoran ni ikimasu ka? Hai, watashi wa restoran ni ikimasu.
Gitu ya, Minasang. Oke, boleh nomor 2, Minasang. Oke. Anata wa gakko e ikimasu ka? Iie, watashi wa gakko e ikimasen. Benar, Minasang. Oke, boleh nomor 3, Minasang. Oke. Anata wa kino tatie kimashita ya, Minasang. Kimashita ka, karena ini kan datang, bukan pergi ya. Jadi bukan ikimashita ka, tapi kimashita ka. Hai, watashi wa kino tatie kimashita. Nah, ini masih ada yang terkecoh ya. Ini kan datang ya, Minasang, jadi harusnya pakai kimas, bukan ikimas. Tapi ini udah bener ya pakai lampau, pakai bentuk ta semua. Oke, boleh nomor 4.
Iya, minasan. Ini belum dibahas ya tadi ya. Negatif lampau. Bentar. Nah, tadi kalau nggak lampau kan bentuknya mas. Terus negatifnya maseng. Gitu ya. Nah, kalau lampau pakainya masta. Untuk negatifnya maseng. Ini untuk kata kerja ya. Maseng deshita. Oh iya, ini juga dari ini harusnya pakai kara ya, minasan. Ini belum aku ajarin ya, tapi aku lupa nih. Nggak apa-apa deh, tambahan materi. Jadi apa yang benar? Kak Fadila. Anatawa kino nihon kara kaerimashita ka? Watashi wa kino nihon kara kaerimasen deshita. Itu ya yang benar. Oke, lanjut ke nomor 5. Oke, benar. Oke. Anata wa ashita doko e ikimasu ka? Watashi wa ashita supai ikimasu. Oke, udah benar. Boleh lanjut ke nomor 6 ya, minasan terakhir.
Oke. Anatawa itsu. Kapan? Anatawa itsu Italiae ikimasu ka? Itu ya. Besok lusa. Besok lusa itu bukan ototoi ya minasan, tapi asate. Ototoi itu kemarin lusa. Kalau besok lusa itu asate. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan minasan? Belum ada? Oke. Oke, masuk ke partikel to. Untuk menunjukkan dengan siapa kegiatan itu dilakukan. Yang dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan dengan siapa. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat ya minasan di sini. Terawangan waktu plus ni, subjek, to, tempat tujuan, ikimas atau kimas atau kaimasu. Contohnya, tomo. Nah, ini harusnya pakai hiragana ya minasan. Tomo sang to Akihabara ikimasu. Pergi ke Akihabara bersama Tomo. 21日にお姉さんとモールへ行きます. Tanggal 21 pergi ke mall bersama kakak. Atau sama kakak, dengan kakak gitu ya. Jadi ini tuh-nya juga harusnya. Nah, ini yang minasan. Jadi tuh ini dengan siapa kegiatan itu dilakukan gitu ya minasan, tinggal menambahkan tuh. Oke. Untuk partikel tuh ada yang ditanyakan minasan? Belum ada? Oke, aku lanjutin dulu. Oke, latihan ini ya minasan. Membaca. Boleh dong nomor 1 yang mau raise hand. Oke, Kak Fadila boleh. Watashi wa kyonen tomodachi to Nihon e ikimashita. Oke, semuanya ya Kak sekalian. Oke. Watashi wa kyonen chichi to Nihon e ikimashita. Watashi wa kyonen imoto to Nihon e ikimashita. Watashi wa kyonen hitori de Nihon e ikimashita. Oke. Nah, makasih ya Kak Fadila. Oke, ini benar ya minasan, tomodachi, cici, imoto ini disandingkan dengan to. Nah, tapi ini ada pengecualian untuk hitori. Hitori ini pakainya de, bukan to. Hitori de nihon e kimashita. Ini sendirian ya. Artinya sendirian. Gitu. Oke, boleh dong nomor 2 yang mau raise hand. Oke, boleh Kak Sidik. Kimu-san wa asli gantinya yang mana Sensei? Yang ini ya, unisannya. Oh ya. Diganti ke wan, okasang, atau onisang. Yes. Kimu-san wa ashita wan-san to Nikko e ikimasu. Lanjut Sensei. Ya. Kimu-san wa ashita Oka-san to Nikko e ikimasu. Kimu-san wa ashita Oni-san to Nikko e ikimasu. Oke. Oke, udah bagus ya minasan. Aku lanjutin ya, karena waktunya juga mepet ini.
Oke. Nah, ini untuk pertanyaannya dengan siapa? Anata wa kyonen darito Amerikai ikimashita ka? Kamu tahun kemarin pergi ke Amerika bersama siapa atau dengan siapa? Watashi wa kyonen ototo to Amerikai ikimashita. Aku tahun kemarin pergi ke Amerika bersama adik laki-laki. Oke. Oke, boleh dong dibaca nomor 2 dan 3. Jadi, bentar. Jadi nanti kyonennya bisa diganti dengan ini. Kino ataupun senshu no nichiyobi. Lalu tempatnya Amerika bisa diganti dengan toshokan. Dan juga depato. Lalu ototonya bisa diganti dengan yitoride atau tomodachi. Oke. Yang mau baca boleh dong, raise hand. Nomor 2 dan nomor 3 aja. Oke, Kak Yusuf boleh. Nomor 2 dan 3 ya, Kak. Iya, nomor 2 dan 3. Anata wa kino dare to toshokan e ikimashita ka? Watashi wa hitori de toshokan e ikimashita. 3番。あなたは先週の日曜日に誰とデパートへ行きましたか？私は先週の日曜日にデパートへ、友達とデパートへ行きました。 Oke, benar. Udah benar ya, Kak Yusuf. Ya, Kak Yusuf ya tadi? Ya, oke. Udah benar ya, Kak Yusuf. Penggunaannya dan juga cara bacanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Minasan? Sebelum lanjut ke buat kalimat nih. Belum ada? Oke. Nih, boleh dibuat kalimat ya, Minasan. Nomor 1, datang ke restoran bersama Chris. Oke, kurisu sangto restoran ni kimasu. Oke, boleh lanjut ke nomor 2. Hari Senin, apa hayo minasan?
Oke. Etsuyobi ni haha to nihon e ikimasu. Boleh lanjut ke nomor 3 ya, minasan. Oke, ini datang ya, minasan, bukan pergi. Berarti kalau datang pakainya kimas. Nichiyobi ni tomodachi to party e kimasu. Gitu. Jadi bukan ikimas ya, tapi kimas. Oke, boleh lanjut ke nomor 4. Oh ya, keluarga itu, belum aku tulis ya, kazoku. Bentar. Keluarga itu kazoku ya, minasan. Oke. Kazoku to Amerika e ikimasu. Pergi, benar. Oke, boleh ke nomor 5. Amerikanya pakai katakana ya, minasan. Benar. Nomor 5, pada tanggal 8 pulang ke rumah. Masih inget nggak tanggal 8 itu apa bahasa Jepangnya? Oke. Oke. Yoka ni uchi e kaerimasu. Benar. Oke. Langsung aku lanjutin ke kalimat yang selanjutnya ya, minasan. Ini versi yang percakapan kayak tadi. Nomor 1, kamu pergi ke Jerman bersama siapa? Aku pergi ke Jerman bersama keluarga. Jerman itu Deutsche, pakai katakana. Oke, anatawa dareto doitsu e ikimasu ka? Watashi wa kazoku to doitsu e ikimasu. Benar ya, minasan? Nggak pakai lampau ya, karena ini bukan kalimat lampau memang.
Oke. Oke. Langsung ke nomor 4 deh, Minasang ya. Ini harusnya si nyata. Boleh lanjut ke nomor 4 ya, Minasang. Ayo, nomor 4. Siapa yang bisa? Boleh langsung ditulis. Minggu kemarin, Sengshu ya. Minggu kemarin, Sengshu. Oke. Oke. Watashi wa senshu no nichiyoubi, Tokyo e kimashita. Anata wa dari to kimashita ka? Haha to kimashita. Nah, ini pakai bentuk lampau ya, minasan. Iya, boleh Kak Nove. Senshu no nichiyoubi, Tokyo ni kimashita. Atau boleh Senshu no nichiyoubi ni, gitu ya, minasan. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, minasan? Belum ada? Oke, lanjut ke kanji. Nah, ini minasang hafalkan ya kanjinya dan juga artinya dan juga ini kosakatanya. Ya, minasang ya. Dihafalkan semuanya. Sama kosakatanya juga biar pengetahuan mengenai kosakata kalian juga bertambah gitu ya, minasang ya. Oke, ini ada yang pertama kanji belajar ya, minasang. Kayak gini. Kosakatanya ada manabu, artinya belajar. Gakko, sekolah, daigaku, universitas. Lalu kanji hidup. Onyominya se, kunyominya i, kiru, dan umareru. Gakse artinya siswa, i, kiru, hidup, umareru, akhir. Oke. Sama onyomi dan kunyominya sensei itu dihafalkan. Ini sebenarnya tergantung ke minasang ya, mau menghafalkannya bagaimana untuk kanji. Kalau aku ngehafalinnya itu lebih ke kosakatanya ini.
karena kalau ngafalin onyomi kunyomi itu agak susah, jadi aku memilih untuk menghafalkan langsung dari kosakatanya gitu ya. Tapi kalau minasang juga mau belajar onyomi kunyomi dan juga langsung dari kosakatanya ini malah lebih bagus ya minasang. Jadi senyamannya minasang, yang penting minasang itu bisa paham dan juga hafal gitu ya. Oke. Lanjut dulu ya minasang. Kanji sebelumnya ini kanjinya. Lalu onyominya sen, kunyominya saki. Contohnya ada sensei, guru, atau sengetsu, bulan lalu. Lalu kanji saya, ini yang udah ada sebelumnya ya minasang. Onyominya shi, kunyominya watashi atau watakushi. Contohnya ada saya, watashi, dan Shiritsu Daigaku, universitas swasta. Oke. Lanjut ke kanji terakhir. Ada tahun. Nah, ini onyominya, men kunyominya toshi ya minasang. Ini nanti aku perbaiki lagi ya minasang. Lalu rainen artinya tahun depan. Toshi tahun ini. Oke. Bedanya bengkyo sama manabu. Untuk manabu ini mempelajari dari pengalaman ya, atau kesalahan. Nah, kalau bengkyo itu belajar sesuatu tapi sendiri gitu ya. Bengkyo. Nah, untuk narau itu belajar ilmu dari guru. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan minasang? Ijo sensei. Oke. Nah, untuk materi hari ini segini dulu ya minasang. Kalau mau ada yang ditanyakan lagi boleh lewat Telegram atau WhatsApp ya minasang di grup. Bentar ya minasang, aku mau screenshot yang hadir dulu. Oke, terima kasih minasang. Warimashita. Hai sensei. Hai sensei, arigatou. Sensei. Sekarang